Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kali ini saya mau bahas tentang pelarangan penggunaan kurma ikan laut dikarenakan alasan jika menggunakan gula, madu atau kurma dan ikan laut, anak ini akan berdampak hiper yang aktif akan semakin aktif, dan ikan laut dikatakan banyak mengandung merkuri. Oke, saya kaji satu persatu. Target saya tahun ini adalah anak saya sekolah. Kenapa saya butuh ikan laut untuk kecerdasannya? Selain murah, ikan laut ini bagus untuk kecerdasan otak anak. Kalau dilarang karena ikan laut banyak mengandung merkuri, kajian merkuri ini sungguh luas karena hubungannya dengan limbah industri. Akhirnya butuh campur tangan pemerintah melalui Kepresnya, penguatan kementerian, BPOM, YLKI, semua terlibat. Saya balik-balik bukan menentang dunia dokter tumbuh kembang anak, bukan, tapi saya punya target sendiri untuk anak saya. Nggak ada yang menjamin ikan air tawar yang harus dikonsumsi untuk anak-anak kebutuhan khusus ini pakannya bebas dari amonia, pakannya bebas dari bahan pengawet. Nggak ada yang menjamin, termasuk dari beras sekarang sih udah nggak ada yang menjamin beras itu organik. Dulu beras yang kita makan zaman 30 tahun lalu masih yang 6 bulan sekali panen, setahun sekali panen. Kalau sekarang 3 bulan sudah panen, semua sudah sintetis. Jadi nggak ada garansi barang itu terbebas dari kimia. Jadi kita tergantung, balik-balik tinggal kita lah. Itulah kenapa saya butuh madu. Madu ini selain buat imunitas fisik anak kita, dia buat kesehatan fisiknya, terus dia buat tenaganya dia gitu. Kalau madu dilarang karena dapat menyebabkan anak semakin hiper, berarti kan itu harus cari solusinya gimana supaya hipernya tidak jadi terlalu hiper gitu. Saya ini mau mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi gitu. Madu, kurma ini baik untuk kesehatan. Balik-balik sekarang tinggal cara kita gitu. Kalau madu dilarang berarti harus ada cara mencegahnya supaya madu ini tidak berdampak berlebihan ke anak. Saya siapkan timun, dan timun itu selalu ready di rumah. Gambas atau oyong itu bagus buat nurunin hiperaktifnya anak. Dan so far alhamdulillah, lihat video-videonya anteng dia, tidak harus dipegang terus. Kajian mengenai yang diajarkan oleh dunia dokter tumbuh kembang anak menurut saya tidak harus kita terapkan secara langsung, karena itu kasusnya itu berbeda setiap anak. Menurut saya goalnya itu berbeda setiap orang tua. Jadi bukan saya menyalahkan seorang akademisi, tidak, cuma bagi saya sebagai orang tua punya target tersendiri. Dan seandainya anak ini berlebihan, misalnya ada yang berlebihan, hipernya terlalu lebih hari ini gitu, saya sudah siapkan cara handle-nya gitu. Balik-balik mungkin kalau menurut saya sih yang namanya pemakaian, jika sesuatu berlebihan itu berbahaya. Dan saya sendiri untuk menangani Rano, madu itu cuma seminggu 2 kali, seminggu sekali kami pakaikan. Dan alhamdulillah teman-teman bisa lihat di video saya, grafiknya anak ini naik gitu. Balik-balik yang terakhir saya cuma ngasih semangat ke teman-teman. Tuhan nyiptain anak ini pasti punya tujuan. Tetap semangat, menguji kesabaran kita. Yakin saya sudah merasakan nikmatnya, walaupun baru seperti ini saya sudah merasakan. Dan jangan pernah putus asa. Itu aja kawan-kawan. Sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata yang salah mengenai pertentangan saya dengan dunia medis, khusus spesialnya dari dokter tumbuh kembang anak yang ahli gizi.
Tapi saya punya prinsip, saya punya konsep, saya punya goal sendiri buat anak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.